Dalil bahwa surat Al-Fatihah bisa jadi bacaan ruqyah dan kita sebut dengan ruqyah adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri berikut ini. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa ada sekelompok sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu berada dalam safar atau perjalanan jauh, lalu melewati suatu kampung Arab. Kala itu mereka meminta untuk dijamu, tetapi penduduk kampung tersebut enggan untuk menjamu. Nah, penduduk kampung tersebut lantas berkata pada para sahabat yang mampir, apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah, melakukan pengobatan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, karena pembesar kampung tersebut tersengat binatang atau terserang demam? Di antara para sahabat lantas berkata, iya ada. Lalu ia pun mendatangi pembesar tersebut dan ia meruqyahnya dengan membaca surah Al-Fatihah. Akhirnya pembesar tersebut sembuh. Lalu yang membacakan ruqyah tadi diberikan seekor kambing, tetapi ia enggan menerimanya. Dan disebutkan ia mau menerima sampai kisah tadi diceritakan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan kisahnya tadi pada beliau. Ia berkata, wahai Rasulullah, aku tidaklah meruqyah kecuali dengan membaca surah Al-Fatihah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lantas tersenyum dan berkata, bagaimana engkau bisa tahu Al-Fatihah adalah ruqyah? Artinya bisa digunakan untuk meruqyah. Beliau pun bersabda, ambil kambing tersebut dari mereka dan potongkan untukku sebagiannya bersama kalian. Imam Nawawi membuat bab mengenai hadis di atas dalam Sahih Muslim tentang bolehnya mengambil upah dari ruqyah dengan Al-Quran atau zikir. Fawaid dari hadis ini adalah boleh mengambil upah dari bacaan ruqyah. Ini termasuk juga boleh mengambil upah ketika seorang itu mengajarkan Al-Quran. Karena ini cuma Al-Fatihah loh di sini. Kalau ada yang mengajarkan Al-Quran sampai dia pahamkan tafsirnya, dia sah-sah saja mengambil upah. Jadi guru ngaji, dia ngulang atau mengajarkan Iqra atau Al-Quran, dia dapatkan upah di situ, dia boleh memanfaatkan upah tadi. Dan itu tidak masalah. Kemudian faedah yang lainnya lagi, boleh meminta ruqyah. Meminta ruqyah tidak dosa, tidak tercela. Yang penting tawakal penuh kepada Allah. Ustaz, ada hadis yang sebutkan ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Mereka itu punya sifat tidak minta diruqyah. Ini pembahasan hadis ini hanya menceritakan tentang keutamaan orang yang tidak meminta diruqyah. Tapi minta diruqyah asalnya boleh.